Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati selaku Direksi Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang, dari Direktur Utama Dr. Sri Mulyani, Spesialis Anak MKes Piskua, untuk dokter pelayanan bidang pelayanan medis, Dr. Astiati, dan Direktur Umum dan Keuangan Bapak Heri Purbantoro SEMM. Yang kami hormati pula seluruh pejabat struktural dan fungsional, dan yang kami hormati pula seluruh karyawan Rumah Sakit Romani Muhammadiyah yang sudah bergabung untuk mengikuti pelatihan BHD, EWS, dan manajemen nyeri secara online. Dan yang kami hormati pula untuk pemateri atau narsum pelatihan BHD, EWS, dan manajemen nyeri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bergabung bersama secara online dalam rangka untuk mengikuti pelatihan BHD, EWS, dan manajemen nyeri pada hari Selasa tanggal 20 September 2022. Oke, sebelum kita memulai kegiatan dari pagi sampai siang hari nanti, mari kita bersama-sama mengucapkan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, izinkan saya selaku host dalam pelatihan BHD, EWS, dan manajemen nyeri menyampaikan beberapa catatan atau beberapa info. Pelatihan ini akan terbagi dua sesi. Yang pertama, sesi pelatihan BHD yang wajib diikuti seluruh peserta karyawan Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang. Ya, ada dari bagian medis, penunjang medis, penunjang non-medis, keperawatan, bidan, outsourcing, dan lain sebagainya. Untuk pelatihan BHD, untuk sesi pertama akan dimoderatori oleh Dr. Reni selaku moderatornya, dan untuk pemateri akan disampaikan oleh Dr. Laras, spesialis anestesi. Selanjutnya untuk sesi yang kedua, nanti untuk selain bagian medis bisa diharapkan untuk lift, jadi hanya untuk medis saja untuk pelatihan EWS dan nyeri. Berikut saya sampaikan rundown acara untuk pelatihan dari pagi sampai siang hari nanti. Ya. Untuk pembukaan dan absensi dimulai jam 8.15 sampai 8.20 dari host terlaku diklat. Selanjutnya ada sambutan dan arahan direksi dari jam 8.20 sampai 8.25 akan diwakili oleh Direktur Pelayanan Medis Dr. Astiati. Selanjutnya ada foto bersama untuk dokumentasi. Foto dilaksanakan secara online. Selanjutnya ada pretest BHD untuk soal 10 menit, untuk soal 10 dan waktunya 10 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan materi yang akan diberikan oleh narsumnya Dr. Laras, spesialis anestesi, waktunya cukup 30 menit, dan dilanjut untuk diskusi tanya jawab, waktunya 10 menit. Setelah itu baru post-test dan mengisi link sertifikat. Dilanjutkan untuk sesi kedua. Sesi kedua seperti awal lagi, pretest EWS dan manajemen nyeri untuk soal 10, waktunya cukup 10 menit. Dilanjutkan materi EWS diberikan oleh narasumber Dr. Hilma Fitria Nur Faiz, kurang lebih waktunya juga 30 menit. Dilanjutkan diskusi tanya jawab, waktunya 10 menit. Lanjut materi yang kedua, materi manajemen nyeri, waktunya 30 menit. Bentar, Pak. Untuk pemateri adalah Bu Nes Eni Kusumarini Eskep. Dilanjutkan diskusi untuk 10 menit. Lanjut untuk tes EWS dan manajemen nyeri, total 10 soal juga 10 menit. Lanjut
penutup. Ya, begitu untuk rundown acara kegiatan dari pagi sampai siang hari nanti. Selanjutnya untuk arahan dan sambutan dari direksi, perwakilan dari direksi, Dr. Astiati selaku Direktur Pelayanan Medis, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya, Mas Sigit? Ya, alhamdulillah jelas banget, Dokter. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat hidayahnya pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa bertemu melalui Zoom dan di link YouTube untuk acara pelatihan BHD, EWS dan manajemen nyeri yang ini dilaksanakan terkait dengan akreditasi yang insya Allah akan kita laksanakan nanti pada tanggal 8 November sampai dengan 11 November 2022 ini. Ini terkait dengan kemarin saat kita survei pendampingan dari LARSI, ditemukan bahwa ini harus diperbaharui pelatihannya untuk BHD, EWS, dan manajemen nyeri. Dan BHD ini untuk semua karyawan yang ada di Rumah Sakit Rumani, sementara untuk EWS dan manajemen nyeri adalah untuk bagian medis di Rumah Sakit Rumani. Saya berharap pelaksanaan pelatihan ini bisa berjalan lancar dan diikuti dengan seksama oleh seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Semoga nanti pada saat kita pelaksanaan akreditasi tanggal 8 November sampai dengan 11 November 2022 bisa berjalan lancar. Jadi nanti untuk acara akreditasi tanggal 8 itu adalah untuk dokumen itu melalui daring. Kemudian tanggal 10 dan 11 nanti surveyor akan hadir ke Rumah Sakit Rumani ini langsung ke lapangan. Nah, kemungkinan ini terkait BHD, EWS ini bisa ditanyakan dari surveyor secara langsung karena kemarin juga waktu survei pendampingan kita code blue-nya ini adalah ternyata code blue dikira ada pasien beneran di Sulaiman 4 kalau nggak salah waktu itu ternyata kosong dan itu dinilai untuk kecepatan dari teman-teman datang ke ruangan yang ada code blue dan ini sambutan dari surveyor pendamping kemarin sangat bagus karena 2 menit sudah sampai di tempat. Ini harapan kita nanti untuk BHD pun kita juga bisa melaksanakan dengan cepat. Kemudian mungkin untuk kotret yang kebakaran nanti juga mungkin bisa saja nanti ditanyakan pada saat kita survei yang beneran akreditasi tanggal 8 sampai 11 November itu. Jadi semua harus semangat untuk pelaksanaan akreditasi ini karena ini menjadi syarat perpanjangan PKS BPJS yang borang-borangnya juga sudah diberikan ke rumah sakit dan kita harus mengumpulkan nanti pada tanggal 21 Oktober 2022 ini walaupun sertifikat akreditasi kita masih berlaku sampai dengan 9 Desember 2022 ini. Jadi pekerjaan yang masih banyak di akhir-akhir ini. Jadi saya harap teman-teman jaga kesehatan semuanya, baik struktural, fungsional, dan seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit Rumani, sehingga nanti pekerjaan yang berat ini bisa terasa ringan karena kita laksanakan dengan bersama. Sekian dari saya, mudah-mudahan pelaksanaan pelatihan pada pagi ini berjalan lancar. Saya mewakili direksi yang ada karena Bu Yani baru ada kesibukan, Bu Dirut, kemudian Pak Heri juga ada kesibukan yang lain. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan BHD, ES, dan manajemen saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dr. Astiati selaku perwakilan dari direksi yang sudah memberikan sambutan serta arahan. Selanjutnya saya persilakan untuk Ketua Pokja PAP Dr. Galang Kusuma Anantyo untuk memberikan sambutan sebentar untuk sebelum memulai pelatihan BHD, EWS, dan manajemen nyeri. Monggo waktu dan tempat kami aturkan Dr. Galang untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Suara saya terdengar, Mas Sigit? Alhamdulillah jelas banget, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Sri Mulyani SPA MK Swiskua selaku Direktur Utama Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang yang pada pagi hari ini berhalangan hadir karena ada kegiatan lain. Yang terhormat Dr. Asdiati selaku Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang yang alhamdulillah sudah berkenan membuka kegiatan pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Heri Purbantoro SE AKTMM selaku Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Yang saya hormati pejabat struktural dan fungsional Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang, yang saya hormati rekan-rekan teman sejawat, karyawan Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dari Pokja PAP Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kesehatan pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan pelatihan Pokja PAP yang insya Allah akan berlangsung secara online pada pagi hari ini. Kenapa online? Kami memilih online karena kami memanfaatkan kemudahan digital yang ada, dan mudah-mudahan dengan media online ini juga bisa menjadi bisa menjadi pencetus atau bisa menjadi materi untuk nantinya misalnya dibutuhkan untuk bisa ditonton lagi atau ditampilkan lagi, insya Allah ini bisa digunakan seperti itu. Dan mudah-mudahan kegiatan pelatihan Pokja PAP ini yang memang terkhusus untuk memenuhi salah satu syarat dari akreditasi bisa berjalan lancar, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian yang bisa bersedia mengikuti pelatihan ini. Dan mudah-mudahan pelatihan yang akan kami sampaikan bisa tersampaikan dengan baik, dan insya Allah nanti pemateri kami yang insya Allah sudah kami siapkan, sudah mempersiapkan segalanya, dan monggo apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan mengenai hal-hal yang terjadi di rumah sakit, bagaimana PHD, bagaimana Code Blue di rumah sakit, dan juga mungkin masukan-masukan bisa disampaikan kepada kami ya. Mungkin begitu Mas Sigit dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk waktunya. Mari kita ikuti pelatihan ini bersama-sama dengan baik. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk untuk materi, ada video dari Pokja PAP yang sudah dikemas, dibuat, bisa dilihat oleh peserta pelatihan. Code Blue ruang tunggu HD laki-laki dewasa. Assalamualaikum, dengan Pevi dari Ruang HD, Code Blue, Ruang Tunggu HD, laki-laki dewasa. Siap, kita siarkan. Code Blue, Ruang Tunggu HD, laki-laki dewasa. Code Blue, Ruang Tunggu HD, laki-laki dewasa.
Mbak ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil alih. Dokter John cek pasien. Mas Angga, Mas Hafif siap RW. Mbak Pevi siap pasang oximetri sama tensi. Bu Faiz tolong infus. Bu Ismi asisten. Mbak Nanda notulen. Siap. Cek monitor. Ya, lanjut RCP. Ya, cek nadi. Ya. Bapak yang sabar, tenaga medis sudah berusaha, kita bersama-sama berikhtiar. Kita support dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfihi wa anta syafi la shifaa'a illa shifauka shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma yassir umurahu kullaha wa shfi mardahu walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak, alhamdulillah saya Dr. Eni, saya leader dari tim Kotblu tadi. Ini pasien kondisinya saat ini terselamatkan. Untuk selanjutnya kami bawa ke IGD untuk tindak lanjut, mudah-mudahan perbaikan. Gitu ya Pak ya? Gitu ya Pak? Ya. Materi tentang PHD, bantuan hidup dasar. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator yaitu Dr. Reni Yunairi. Monggo untuk waktu dan tempat kami aturkan. Ya, terima kasih. Tes suara saya terdengar Mas Sigit? Alhamdulillah terdengar Dok. Ya, terima kasih. Langsung saya buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih terutama kepada Diklat yang telah memfasilitasi Pokja PAP untuk mengadakan pelatihan pagi ini ya, sebagai salah satu komponen dasar dari 5 komponen dasar seluruh staf dan karyawan rumah sakit yang harus dikuasai dan masuk dalam standar akreditasi. Okay. Untuk BAD ini di rumah sakit memang sudah familiar ya, sudah kita melaksanakan setiap hari. Terima kasih juga kemarin pada saat pembimbingan survei, responnya cukup baik dari surveyor, 2 menit tim sudah datang. Nah ini sebenarnya pelatihan pagi ini pertama untuk refreshing bagi yang sudah pernah mendapatkan pelatihan BAD, yang kedua untuk sasaran dari semua staf yang belum pernah mengikuti pelatihan BAD nanti biar semakin tahu apa itu BAD ya, terutama untuk responnya. Jadi ini sasarannya adalah nakes dan non nakes, ya. Nanti materi akan disampaikan oleh Dr. Laras. Kemudian jika ada pertanyaan nanti bisa ditampilkan melalui live chat di Zoom ini atau di YouTube ya, karena kapasitas Zoom rumah sakit adalah 100 cuma 100. Oke. Ini karena waktunya juga sudah mundur. Ini untuk selanjutnya saya serahkan langsung ke Dr. Laras untuk memulai pelatihan. Sekitar 30 menit ya, Dok. Itu saja. Langsung saja. Oke, saya serahkan ke Dr. Laras. Terima kasih. Matur suwun Dr. Reni atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Laras dari bagian anestesi sebagai kelompok kerja PAP yang diberikan kesempatan pada pagi ini untuk mempresentasikan mengenai BHD atau bantuan hidup dasar. Ini bantuan hidup dasar
merupakan sebuah kemampuan untuk mendeteksi dan reaksi cepat dan benar pada korban henti jantung atau cardiac arrest dan henti nafas. Tujuannya yaitu supaya denyut nadi dan nafas korban kembali sesegera mungkin dan untuk mencegah kematian otak dan kematian permanen. Tujuan untuk pelatihan ini yaitu meningkatkan seluruh elemen rumah sakit, baik nakes dan non-nakes, dalam mengenali dan menangani kejadian Code Blue, kemudian mengoptimalkan petugas Code Blue dalam memberi pelayanan, serta refreshing untuk kemampuan BHD bagi yang sudah menjalani pelatihan. BHD sendiri merupakan tindakan penyelamatan jiwa setelah terjadi keadaan henti jantung. Tujuannya untuk memperbaiki sirkulasi sistemik yang hilang pada penderita henti jantung mendadak dengan melakukan kompresi dada secara efektif dan benar. Diikuti dengan pemberian ventilasi yang efektif sampai didapatkan sirkulasi sistemik secara spontan atau tindakan dihentikan jika tidak ada respon dari penderita setelah dilakukan tindakan beberapa saat. Beberapa komponen yang termasuk dalam BHD yaitu yang pertama aktivasi respon darurat, RCP kualitas tinggi, melakukan defibrilasi, resusitasi lanjutan, perawatan pasca henti jantung, dan pemulihan. Nah, untuk orang tenaga kesehatan maupun non-tenaga kesehatan ini yang wajib diketahui sampai dengan defibrilasi. Apa yang akan Anda lakukan jika menemukan orang yang henti nafas dan henti jantung di RS Rumani Semarang? Yang pertama tentunya aktivasi Code Blue. Code Blue sendiri merupakan kode panggilan yang menandakan adanya kondisi kegawat daruratan, henti nafas dan jantung yang telah digunakan dalam guideline AHA sejak tahun 2010. Tim Code Blue terdiri dari ketua, dokter anestesi, anggota medis, dokter jaga, ICU, IGD ataupun ruangan, perawat terlatih dari ICU, IGD, dan ruangan terdekat, kemudian juga tim pendukung dari kerohaniawan, farmasi, dan Yanpam. Tugas tim Code Blue sendiri untuk ketua mengkoordinir segenap anggota tim dan bekerja sama dengan Diklat membuat pelatihan kegawat daruratan yang dibutuhkan. Sedangkan anggota medis yang terdiri dari dokter dan perawat, untuk dokter tugasnya memimpin tim, memberikan instruksi tindakan serta melakukan BHD, lalu memberikan edukasi pada keluarga korban. Sedangkan pada perawat melakukan tindakan BHD, menyiapkan perlengkapan dan obat-obatan, serta melakukan dokumentasi. Untuk tim pendukung dari kerohaniawan bersama keluarga mendoakan korban dan mentargetkan korban. Kemudian dari tim farmasi membawa alat dan obat yang diperlukan, mencatat penggunaan dan penggantian label. Untuk tim Yanpam, tugasnya menyiarkan Code Blue, membawa brand card dan mengamankan lingkungan sekitar korban. Ini merupakan alur BHD untuk pasien dewasa. Kita bahas satu persatu bagiannya. Pada orang yang menemukan korban, yang pertama dilakukan adalah mengamankan lokasi kejadian. Apabila korban tidak menunjukkan reaksi, maka si penemu harus berteriak untuk mendapatkan pertolongan terdekat. Lalu apabila ada tenaga kesehatan atau non-nakes yang mendengar teriakan itu harus mengaktifkan sistem tanggap darurat melalui line telepon 3033. Kemudian nanti tim Code Blue akan datang, sementara menunggu tim Code Blue datang, penemu bisa melakukan RCP terlebih dahulu, cek respon, dan lalu cek nadi karotis. Apabila tidak ada, dilakukan bantuan kompresi dan juga nafas. Nafas buatan sendiri, satu nafas buatan setiap 5-6 detik atau sekitar 10-12 nafas buatan per menit. Kemudian dilakukan RCP, kalau terjadi overdosis opioid, berikan naloxone sesuai protokol jika berlaku. Kemudian yang ini satu persatu langkahnya kita bahas. Langkah pertama, pastikan lingkungan sekitar penderita aman untuk melakukan pertolongan. Langkah kedua, cek respon. Cek respon ini bisa kita lakukan dengan menepuk badan penderita, bisa di pundak, bisa di bahu, di dada. Kemudian dipanggil dengan nama penderita, Pak, Bu, Mas, atau Mbak. Kemudian bila tidak ada respon, memanggil pertolongan. Nantinya petugas RS akan mengaktifkan Code Blue dengan menelpon ke 3033 dengan menyebutkan nama penelpon, kejadian, lokasi, jenis kelamin korban, dan juga usia, anak atau dewasa. Nantinya telepon ini akan diterima oleh tim Yanpam yang akan menyiarkan ke seluruh penjuru rumah sakit.
Kemudian untuk penemu yang dapat dilakukan selanjutnya adalah cek nafas dan nadi dalam 10 detik lewat nadi besar atau arteri karotis. Apabila tidak ada nadi atau nafas terhenti atau tersengal, maka langsung dilanjutkan dengan RCP. Nah, RCP atau resusitasi jantung paru ini dilakukan dengan menekan sebuah titik tumpu, yaitu pertemuan garis yang menghubungkan kedua papila mame dengan sternum atau tulang dada. Ini letaknya seperti yang ada di gambar. Lalu posisi jari-jari kedua tangan harus dirapatkan, atau salah satu tangan menggenggam tangan yang lain. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah apabila tangannya bersilangan atau keduanya sama-sama menggenggam. Kemudian posisi penolong harus diperhatikan setengah berlutut agar dapat memberikan kekuatan kompresi yang memadai. Jadi kedua tangan harus lurus, sikunya juga lurus, tidak boleh menekuk. Kemudian yang dijadikan dorongan kekuatannya dari bahu, sehingga tidak mudah lelah. Nah, ini adalah panduan untuk melakukan kompresi, yaitu dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, dengan siklus 30 kompresi dan 2 ventilasi. Kedalamannya yaitu 2 inci sampai 2,4 inci atau 5 sampai 6 cm. Nah, mungkin yang bertanya-tanya 100 sampai 120 kali itu seperti apa? Bisa dengan panduan, kemudian tahu lagu Baby Shark, nah itu iramanya itu sekitar 120 kali per menit, itu bisa dijadikan panduan. Nah, saat gejala jantung, usahakan hitung dengan suara keras supaya tidak lupa berapa siklus yang telah dilakukan. Menghitungnya dengan 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5 kali. Nah, setelah itu dilakukan ventilasi 2 kali. Setelah melakukan 5 siklus kompresi, dilanjutkan dengan pemeriksaan denyut arteri karotis kembali. Kemudian untuk RW, ada beberapa cara untuk menjaga jalan nafas pasien atau korban supaya tidak tersumbat. Antara lain dengan RW manuver, bisa dilakukan head tilt chin lift manuver atau jaw thrust manuver. Apabila yakin pada korban tidak mengalami cedera leher, maka dilakukan head tilt dan chin lift seperti pada di gambar, yaitu satu tangan menarik dagu ke atas dan satu tangan menekan dahi ke bawah. Kemudian apabila pada korban dicurigai trauma servikal, misal jatuh dari lantai tinggi, maka yang dilakukan adalah jaw thrust atau menarik sudut dagu pada pasien ke atas sehingga lidah tidak jatuh dan menghalangi jalan. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah memberi bantal pada pasien atau mengangkat leher seperti pada gambar karena dapat mencederai tulang belakang pasien. Kemudian untuk breathing, ini bertujuan untuk memberikan bantuan nafas, mempertahankan oksigenasi yang adekuat, dan untuk membuang CO2. Sesuai dengan revisi panduan yang terbaru oleh AHA, maka tidak perlu dilakukan observasi, look, listen, dan feel karena memakan banyak waktu. Untuk breathing, yang harus dilakukan adalah memberikan nafas sesuai volume tidal yang cukup untuk mengangkat dinding dada, kemudian memberikan 2 kali nafas bantuan setelah 30 kali kompresi. Apabila terdapat 2 orang penolong atau lebih, dan telah berhasil memasukkan alat untuk mempertahankan jalan nafas, seperti ET, kombitub, atau sungkup laring, maka nafas bantuan diberikan setiap 6 detik, sehingga menghasilkan pernafasan dengan frekuensi 10 kali per menit. Kemudian pada pasien dengan hambatan jalan nafas atau komprehensi paru yang buruk memerlukan bantuan nafas dengan tekanan lebih tinggi sampai memperlihatkan dinding dada terangkat. Pemberian bantuan nafas yang berlebihan tidak diperlukan dan dapat menimbulkan distensi lambung serta komplikasinya, seperti regurgitasi, muntah, dan aspirasi atau maksudnya benda asing ke saluran nafas. Ini merupakan orofaringeal tube, alat untuk membantu menjaga airway atau jalan nafas tidak tertutup oleh lidah karena pada pasien tidak sadar
lidahnya lemah dapat menutupi jalan nafas. Ada berbagai macam warna untuk mudahnya pada orang dewasa, wanita menggunakan warna hijau dan kuning, kemudian pada laki-laki bisa menggunakan kuning atau merah. Dengan pada anak-anak dan bayi bisa menggunakan mulai dari warna pink sampai warna abu. Nah, sebaiknya ini dipasang pada pasien yang sudah tidak ada refleks muntah, atau kalau kita pakai ukuran GCS atau skor kesadaran itu pasien dengan GCS kurang dari 8, atau untuk derajat AVPU yaitu awareness, verbal, pain, dan responsif, pasien yang sudah tidak memberikan respon apabila diberikan perangsang nyeri, itu yang bisa dipasang orofaringal tube. Kemudian untuk pemasangan OPA ini dilakukan pengukuran panjang dari sudut mulut sampai dengan sudut dagu, lalu dimasukkan terbalik terlebih dahulu, diputar, lalu baru dipaskan dengan lidah pasien. Nah, untuk nasofaringal tube ini bisa diberikan di hidung korban. Ini kelebihannya tidak merangsang muntah seperti OPA, tapi harus hati-hati digunakan pada pasien dengan faktor basis kranii karena dapat menembus ke kranium atau otak. Kemudian untuk dewasa 7 mm atau jari kelingking kanan. Ada beberapa ukuran. Resikonya bisa terjadi mimisan atau epistaksis, sehingga kalau ada pasien riwayat penggunaan antikoagulan atau anak dengan adenoid prominens atau faktor basis kranii ini tidak disarankan. Kemudian untuk breathing, tidak ada nafas, beri 2 kali nafas bantu, ya 30 kali kompresi. Caranya seperti yang digambar, buka sedikit mulut pasien, ambil nafas biasa dan tempelkan rapat-rapat bibir penolong melingkari mulut pasien. Tetap pertahankan head to chin lift atau jaw thrust, tiup selama 1 detik, lihat apakah dada terangkat, kemudian lepas mulut penolong dari mulut pasien, lihat apakah dada pasien turun waktu ekshalasi, lalu ambil nafas lagi dan ulangi meniup. Atau bisa juga jika sudah ada peralatan yang dibawa oleh tim COD2 atau dari troli resusitasi terdekat, bisa memberikan nafas bantu dengan menggunakan alat ambu bag dan barrier device. Di gambar berikutnya, masknya dipaskan dengan mulut, lalu baru dilakukan pompa dengan BG. Kemudian untuk langkah selanjutnya, apabila sistem tanggap darurat atau COD telah diaktifkan, kemudian tim COD telah tiba, membawa AED dan peralatan gawat darurat lainnya, maka exhibit yang sudah dilakukan tadi, 30 kompresi dan 2 napas buatan, segera gunakan AED dengan cara menempelkan patch-nya ke dada pasien, lalu AED tersebut akan mendeteksi ritme detak jantung pasien. Apakah dapat dikejutkan atau shock abdominal atau tidak dapat dikejutkan. Nah, dia akan menilai apabila ritmenya dapat dikejut akan dilakukan kejut jantung. Lalu setelah selesai itu dilakukan RCP ulang selama kurang lebih 2 menit atau 5 siklus. Kemudian AED akan menilai kembali apakah sudah ada denyut jantung normal atau masih perlu dilakukan kejut jantung. Sedangkan apabila ritmenya tidak dapat dikejut, maka RCP dilakukan kembali selama 2 menit, lalu AED akan memeriksa ulang apakah sudah ada ritme normal atau ritme jantung bisa dikejut. Nah, ini merupakan gambaran dari AED atau Automated External Defibrillator. Ini untuk penderita dewasa yang mengalami ventricular fibrilasi atau ventricular tachycardia tanpa nadi. Untuk yang defib monofasik dapat diberikan dengan 360 joule atau pada bifasik dengan dosis 120 sampai 200 joule. Tidak untuk pasien dengan asistol dan PA. Mungkin ini istilah-istilah yang sulit, tapi kalau kita memasang AED nanti alatnya akan secara otomatis mengerjakan diri. Nah, protokol penggunaan AED, kita hidupkan AED dengan menekan saklar on dan beberapa alat dengan membuka tutup AED, pasang bantalan elektroda pada dada penderita, jangan melakukan kontak langsung saat analisis irama,
Kemudian tombol shock jika AED memerintahkan tindakan kejut atau langsung lakukan RJP 5 siklus dengan memeriksa nadi terlebih dahulu jika alat tidak menginstruksikan tindakan kejut listrik. Tindakan tersebut terus diulang sampai tindakan RJP boleh dihentikan sesuai indikasi. Berikut gambaran untuk pemasangan bantalan elektroda pada dada penderita. Satu elektroda diletakkan di apex atau di atas dada kanan. Satu elektroda dipasang di bagian bawah dada kiri. Kemudian saat melakukan analisis irama, jangan lakukan kontak langsung dengan penderita. Kemudian ini merupakan gambaran indikasi apakah ritme dapat dikejut atau tidak. Nah, ini ritme yang dapat dikejut yaitu ventricular fibrillation dan juga ventricular tachycardia tanpa nadi. Jadi untuk yang tachycardia ini gelombang EKG-nya masih sedikit tampak ya, irregular dengan kompleks QRS yang melebar tanpa adanya gelombang P. Sedangkan yang ventricular fibrillation ini lebih irregular lagi dan sudah tidak terlalu tampak adanya ada gambaran aliran jantung. Kemudian yang dilakukan apabila AED memutuskan akan dilakukan kejut jantung, kita harus menjauh dari pasien, tidak boleh ada yang memegang badan pasien. Setelah itu, dengan hitungan dari AED akan dilakukan kejut jantung. Kemudian apabila telah dilakukan kejut jantung dan alat memerintahkan tindakan kejut, atau langsung lakukan RJP 5 siklus dan memeriksa nadi terlebih dahulu. Jika alat tidak menginstruksikan tindakan kejut listrik. Nah, ini yang tidak bisa dikejut yaitu gelombang asistol atau tidak ada gelombang atau pulseless electrical activity. Jadi di monitor mungkin terlihat seperti ada aktivitas jantung, tetapi kalau kita pegang nadinya sama sekali tidak ada nadi yang teraba. Ini apabila terlihat dua gambar irama ini dilihat, maka yang harus kita lakukan adalah RJP kembali selama 5 siklus. Bila ROS ya atau kembalinya saluran kembalinya nafas dan juga denyut jantung pasien, maka yang dilakukan selanjutnya yaitu memposisikan pasien dalam posisi mantap, kemudian terus melakukan pemantauan terhadap tanda-tanda vital penderita. Berikut cara memposisikan posisi mantap. Satu tangan yang kiri diletakkan di atas pipi yang kanan, kemudian satu kaki ditekuk, kemudian dimiringkan dengan posisi tangan menjadi bantalan kepala pasien. Sebaiknya sih menghadap ke kanan ya supaya tidak memperberat kerja jantung. Ini yaitu algoritma henti jantung dewasa. Dan yang lebih tepat untuk mengetahui ini adalah tim COD2 atau NAPES sehingga dapat memberikan pertolongan yang tepat untuk korban henti jantung bernafas. Jadi setelah dilakukan aktivasi COD2, dimulai RJP, kemudian beri oksigen, pasang monitor dan defib. Apabila irama shockable, maka dilakukan kejut jantung, lalu dilanjutkan RJP 2 menit sambil dilakukan pasang akses intravena atau intraoral. Kemudian juga dilakukan pemasangan endotracheal tube. Lanjut kembali, apabila masih shockable, maka dilakukan shock. Apabila sudah kembali, pasien akan diposisikan posisi mantap. Tapi apabila pasien tidak shockable, dalam artian yang tampak ada gelombang asistol atau PEA, maka segera dilakukan pemberian epinefrin. Karena sesuai dengan data yang terbaru, yaitu pemberian epinefrin awal akan memberikan hasil yang lebih baik. Kemudian setelah dilakukan pemberian epinefrin, dilanjutkan RJP 2 menit, dan juga epinefrin tiap 3-5 menit. Kemudian dilakukan pemasangan apina dan lain-lain sesuai yang tadi. Lanjut lagi, cek shockable atau tidak. Jika iya, kembali ke bagian yang pertama. Kalau tidak, kembali ke bagian yang kedua. Ini untuk
Penyebab yang dapat pulih itu antara lain hipovolemi, hipoksi, ion hidrogen atau asidosis, hipoglikemi, hipo atau hiperkalemi, hipotermi, tensi pneumotorak, rampangan di jantung, toksin, trombosis pulmoner, dan trombosis koroner. Sedangkan untuk energi shock tadi sudah dijelaskan untuk yang bifasik menggunakan 120 sampai 200 joule dan yang monofasik 300. Untuk terapi obat bisa diberikan epinefrin intravenat intraoral 1 mg tiap 3-5 menit. Amiodaron dosis pertama diberikan 300 mg bolus, dosis kedua 1,5 mg. Nah, kemudian untuk lidokain bisa diberikan dosis pertama 1,5, kedua 0,5 sampai 0,7. Tentunya pemberian obat-obatan ini sesuai atas instruksi ketua tim. Ini merupakan contoh epinefrin yang digunakan pada kasus sakit jantung. 1 mg setiap pemberian diikuti dengan plus 20 cc NaCl 0,9%, menaikkan lengan selama 10-20 detik, diberikan tiap 3-5 menit selama resusitasi. Kalau untuk kasus bradikardia atau hipertensi berat, infus 2-10 mikrogram per menit. Kemudian untuk algoritma henti jantung pediatri, yang membedakan di sini adalah pada pasien pediatri ini apabila didapatkan heart rate masih kurang dari 60 kali per menit, walaupun itu sebelumnya tidak ada denyut jantung, tapi setelah ada denyut jantungnya lemah, kurang dari 60 kali per menit, maka dilakukan dengan tetap di kompresi jantung dan juga pemberian nafas buatan. Kemudian untuk pembedanya lagi dengan yang dewasa, yaitu pada anak atau bayi, apabila satu penolong, maka perbandingan kompresi dan ventilasi yaitu 30:2. Tapi apabila ada 2 penolong, maka perbandingan kompresi dan ventilasi yang dilakukan adalah 15 kali kompresi lalu diberikan 2 kali ventilasi. Kemudian untuk siklusnya, ini merupakan letak RJP pada anak ya, menggunakan bagian bawah telapak tangan, diletakkan di atas sternum dengan kedalaman 2 inci atau 4 cm dengan 1 atau 2 tangan. Sedangkan pada bayi atau balita ini kita cukup menggunakan 2 jari tangan untuk menekan bagian sternum sedalam 1,5 inci. Jadi tidak perlu pakai 1 telapak. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Laras atas materinya yang kemudian dilanjutkan dari video dari tim PHD Rumah Sakit ya. Terima kasih Bu Laras yang telah menjelaskan secara rinci, terutama ini sasarannya memang ada 2 sih, nakes dan non nakes. Jadi di penjelasan tadi juga sudah ada pada presentasi awal itu adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh karyawan yang nakes dan kemudian algoritma pertolongan bantuan hidup dasar adalah untuk yang nakes. Nah, sedikit penjelasan di video tadi kita sudah melihat dengan cukup jelas ya. Jadi itu yang menemukan pertama kali adalah itu kan ada pasien, ada korban. Korban adalah penunggu pasien atau mengunjungi rumah sakit yang saat itu sebenarnya tidak sedang dirawat. Penemu pertama adalah Mbak Cleaning Service tadi. Jadi ini memang sasarannya seperti itu ya. Apa sih yang perlu dilakukan cleaning service dan lain-lain. Oke. Kemudian yang tidak kalah penting, respon awal. Jadi semua karyawan rumah sakit Romani, baik nakes maupun non-nakes, wajib tahu bahwa ekstensi cepat dari kode rumah sakit Romani adalah di nomor 3033 ya. Bagi karyawan yang terutama yang baru-baru itu wajib tahu, okay? Itu nomornya 3033 dan ekstensi ini bebas, sentralnya ada di Antam, tidak boleh digunakan untuk telepon lainnya. Oke, itu yang tadi penjelasan dari video yang sudah dipasiarkan. Oke, jadi cukup jelas ya. Jadi korbannya itu pengunjung pasien di video tadi, kemudian penolong pertama adalah cleaning yang kemudian menghubungi pesawat 3033,
kemudian tim datang. Dalam hal ini dokternya tadi ada 3, dokter ICU, dokter dari IGD, dan dokter dari ruang terdekat. Ya. Kemudian untuk para tim itu dari ruang terdekat itu perawat, dokter. Tadi ada leader code blue di situ. Leader code blue dipegang dokter ICU. Saat pertolongan, penjelasan dari video, leader saya ambil alih seperti itu. Jadi yang lain tidak boleh berpendapat. Okay? Untuk tim lainnya, Bu iki wae, Bu obatnya ini saja ndak? Obat atau tindakan selanjutnya adalah diserahkan ke leader. Saya ndak rame-rame. Wah ini begini dulu, begitu dulu, ndak seperti itu ya. Tadi di video sudah cukup jelas. Nah kemudian ini ada pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat Dokter Laras. Ya. Pertama dari Irma Rahayu. Ya ini kebetulan ini cleaning service. Assalamualaikum dokter, untuk cleaning service apabila ada orang yang seperti itu, maksudnya mungkin tidak sadar apa yang harus dilakukan pertama kali. Ya, itu pertanyaan pertama dari Irma Rahayu. Kemudian pertanyaan kedua dari Susiwati, kebetulan ini nakes. Ya. Tadi pertanyaannya seperti ini dok, tadi dikatakan bahwa setelah RJP dilakukan beberapa saat dan tidak ada respon, RJP dihentikan. Kira-kira berapa menit, G? Maksudnya menghentikan RJP mungkin seperti itu. Oke, silahkan Dokter Laras untuk menjawab pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Reni. Kemudian juga terima kasih pada Mbak Irma dan juga Ibu Susiwati yang sudah memberikan pertanyaan. Izinkan saya untuk menjawab untuk pertanyaan pertama dari Mbak Irma. Apabila kejadian orang henti jantung atau henti nafas, yang pertama kali menemukan adalah dari anggota cleaning service, apa yang bisa dilakukan? Seperti yang tadi kita lihat bersama-sama di video yang sangat bagus sudah dibuat oleh tim Pokja PAP. Tadi kebetulan juga yang menemukan Pak cleaning service, itu yang pertama kita dilakukan yaitu menghampiri pasien atau korban, memastikan lingkungan sekitar aman, lalu cek respon. Apabila tidak ada respon, maka segera lakukan aktivasi code blue dengan cara meminta bantuan kepada petugas RS terdekat untuk memanggil atau melakukan panggilan ke line 3033. Begitu ya Mbak Irma yang bisa dilakukan. Setelah itu, karena ada jeda waktu sampai tim code blue datang, maka Mbak Irma tidak perlu ragu, tidak perlu takut, dapat melakukan resusitasi jantung paru terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dengan kompresi dada, dengan perbandingan 30 kali kompresi dada, dengan 2 kali pemberian ventilasi. Kemudian sampai ada penolong atau tim code blue datang, maka itu yang bisa dilakukan oleh Irma. Gitu, kalau ada yang jawaban yang perlu memuaskan bisa ditanyakan kembali di kolom komentar. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Ibu Susiwati, apabila sudah dilakukan beberapa saat RJP tapi tidak ada respon, kapan bisa dinyatakan dihentikan? Jadi untuk syarat pemberian RJP sendiri yaitu memastikan bahwa penolong tidak terancam keselamatannya. Jadi makanya langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan keamanan sekitar. Kemudian yang kedua, saat memberikan bantuan RJP itu jangan sampai penolong kelelahan. Jadi RJP bisa kita hentikan apabila yang pertama penolong kelelahan, yang kedua apabila penolongnya dalam jumlah banyak, ini kan bisa satu sehari 24 jam mau di RJP juga bisa, tapi tentunya ada aspek-aspek yang harus kita lihat, mulai dari kondisi pasien, apakah memang masih bisa kembali atau tidak. Jadi untuk tenggat waktunya kurang lebih 30 menit biasanya. Jika tidak ada respon sama sekali dari pasien atau korban, bisa kita hentikan RJP. Begitu ya, Bu. Monggo dokter saya kembalikan. Ya, terima kasih Dokter Laras atas jawabannya. Jadi jelas ya, yang untuk yang pertama tadi kebetulan Bu Irma di contoh video tadi kebetulan sekali penemu adalah cleaning service. Jadi jelas ya,
yang bisa dilakukan adalah mengecek respon, ditepuk, dipanggil. Oh, enggak ada respon, langsung memanggil bantuan. Yang mendengar nanti akan langsung menghubungi ke 3033 untuk disiarkan Yanpam. Yanpam akan menyiarkan di speaker sentral untuk yang terdengar oleh tim Kodblu, dan tim Kodblu harus segera datang yang respon time maksimal 5 menit. Jadi maksimal harus ada tim yang datang kurang dari 5 menit. Jadi ingat, ini tidak harus dokter ICU. Semua dokter rawat inap, dokter manapun, asal berbunyi dokter, ya, dokter spesialis boleh, dokter umum boleh, itu sudah bisa sebagai leader Kodblu. Ya, di rumah sakit ini juga disediakan troli-troli emergensi untuk pertolongan Kodblu. Jadi dokter siapapun boleh menjadi leader. Tidak harus dokter anestesi, tidak harus dokter umum, asal dokter menjadi leader tim Kodblu seperti yang dituju tadi. Yang berangkat memang dokter ICU. Mungkin saja kejadian ini di Poli, apalagi Poli banyak dokter spesialis yang tentunya sudah menguasai algoritma bantuan hidup lanjut. Gitu, ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Ibu Susiwati, tadi sudah dijawab Dokter Laras. Yang pertama adalah RCP dilakukan sampai penolong kelelahan, dan yang pertama yang harus ditekankan di sini adalah tidak mengancam nyawa penolong sendiri. Jangan sampai kita menambah korban. Begitu, Zee. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita tunggu di kolom chat itu. Kalau tidak ada, nanti akan saya kembalikan ke host untuk dilakukan proses, ya. Belum ada lagi. Mungkin kalau pelatihan ini nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjut bisa disampaikan ke tim PAP untuk diteruskan ke narasumber. Okay. Untuk yang terakhir, Dokter Laras mau menambahkan lagi, Dok? Silakan. Selamat cakap Dokter Reni. Ya, terima kasih Dokter Laras atas penyampaian materinya, dan ini kami tegaskan kembali nomor telepon yang tidak boleh lupa untuk ekstensi Kodblu adalah 3033. Ya, 3033 itu untuk nomor ekstensi Kodblu di Rumah Sakit Rumani. Dan kemudian untuk para nakes dokter umum, leader dari Kodblu tidak harus dokter umum. Semua yang depannya dokter boleh menjadi leader asal menguasai bantuan hidup lanjut. Oke, terima kasih Dokter Laras. Ini untuk pemaparan materi BHD saya rasa cukup. Akan saya kembalikan kepada host untuk segera membuka post testnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.